Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i war rusul wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa A'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan berbagai limpahan karunia kepada kita yang seharusnya kita syukuri, yang seharusnya kita jadikan sebagai ajang untuk kita bertaqarrub ilallah. Apa itu? Karunia yang pertama, kesehatan, kesempatan, dan juga karunia yang teramat agung yang tidak semua orang mendapatkan. Karunia ini adalah karunia keimanan, sehingga dengan ketiganya kita mampu melangkahkan kaki kita ini ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban mingguan kita sebagai seorang muslim yang akil balik, yaitu salat Jumat berjamaah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman menggunakan bentuk yang umum. Ya ayyuha, ya itu kata munada, digunakan untuk memanggil. Siapa yang dipanggil? Ayyuha, siapa saja. Tidak menunjuk kepada yang semua yang muslim, baik itu tidak memandang kepada ras, tidak memandang kepada suku, bangsa, dan budaya, selama kita dikategorikan sebagai alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka hendaklah kita bersegera melangkahkan kaki-kaki kita ini ke salah satu di antara rumah-rumah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat yang diawali dengan mendengarkan khutbah Jumat. Wa dzarul bai', dan hendaknya kita sejenak meninggalkan jual beli kita, meninggalkan profesi kita, meninggalkan pangkat jabatan kita untuk sejenak mengingat kepada Allah. Yang demikian itu lebih baik di sisi kita, lebih baik untuk kita di sisi Allah, manakala kita mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Khatib senantiasa mengingatkan kepada jamaah yang dimuliakan Allah untuk senantiasa mempertebal keyakinan kita, mempertahankan kualitas iman kita, lebih-lebih memperkuat kualitas iman kita kepada Allah. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut dengan iman itu bersifat fluktuatif. Ia terkadang berada di atas, juga bisa berada di bawah. Rasul SAW menjelaskan, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah, wa yankus, dan ia juga dapat berkurang. Apa yang menyebabkan ia naik turun? Apa yang menjadikan ia bersifat fluktuatif? Yazidu bitta'ah, kata Nabi. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Wa yankusu bil ma'siyah, dan berkurang lantaran kemaksiatan yang kita lakukan. Maka menjadi
tugas individu masing-masing dari kita untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, sehingga pada akhirnya keimanan kita akan senantiasa baik, dan alhamdulillah keimanan kita akan terus bertambah baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara cabang daripada keimanan itu sendiri, manakala kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita memiliki konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua bahwasanya cabang iman itu banyak sekali. Yang pertama kata Nabi, tingkatan yang paling tinggi, wa a'laha syahadatu alla ilaha illallah, yaitu kesaksian syahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa adnaha, dan tingkatan iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Manakala dalam hati kita masih ada keimanan, atau ketika kita melihat di jalanan ada gangguan, entah itu batu atau apapun yang mencelakakan orang lain nantinya, lantas kita tergerak untuk menyingkirkan gangguan itu, tandanya dalam hati ini masih ada sepercik keimanan. Dan di antara keduanya ini, di antara yang tinggi dan yang paling rendah itu, ada satu cabang yang seringkali kita lupakan, seringkali kita tidak menyadari. Apa itu? Al-ihsanu bil jar. Konsekuensi keimanan adalah berbuat baik, berlaku baik kepada tetangga kita. Tetangga, orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga, orang yang setiap hari boleh jadi kita bertemu dengannya, yang seringkali kita lupakan hak-hak mereka. Padahal dalam Islam, tetangga inilah memiliki makaniyah azimah, memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai baginda Nabi SAW menyandingkan iman itu sendiri dengan berbuat baik, memuliakan kepada tetangga. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang mendakwa dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini salah satu konsekuensi iman, cabang keimanan itu sendiri, berlaku baik kepada tetangga. Pun demikian di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengamanahkan kepada kita semua umat Islam, orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Wabil walidaini ihsana, yang pertama hendaknya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wabidil kurba, dan dengan sanak kerabat kita, kakak kita, paman kita, dan yang masih memiliki kekerabatan dengan kita. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim hendaknya kita memuliakan, memperbagusi perbuatan kita kepada mereka. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan juga kepada tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Siapakah yang dimaksud dengan tetangga dekat itu? Para ulama tafsir kemudian menafsirkan ayat ini, yang disebut sebagai jaridil wal jaridil kurba, tetangga dekat itu sekiranya 40 rumah di sekitar rumah kita. Itu tetangga dekat. Kira-kira 1 RT, Pak. Kemudian al-jaril junub, tetangga jauh itu siapa? Ulama pun berpendapat bahwa 40 rumah setelah tetangga dekat itu adalah tetangga jauh. Tidak memandang kepada ras, suku, bangsanya, tidak memandang apapun agamanya, selama dia
kedudukan sebagai tetangga kita, wajib hukumnya bagi kita memuliakan mereka. Manakala ada tetangga kita yang non-muslim, maka kewajiban kita memperbagusi hubungan dengan mereka. Apabila ia sakit, hendaknya kita menjenguk, ada kesulitan kita membantunya. Sedangkan manakala tetangga kita tersebut adalah muslim, kita mengucapkan salam kepada mereka. Apabila ada kesulitan, kita bantu mereka. Apabila ia sakit, kita jenguk mereka. Dan itu adalah hak-hak tetangga yang perlu kita penuhi. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai baginda Nabi SAW bersumpah sebanyak 3 kali. Ada tikror dalam tafsir, pengulang-ulangan. Pengulang-ulangan di dalam ilmu tafsir itu menunjukkan adanya sesuatu yang urgent, adanya hal yang penting. Apa itu? Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak dikatakan orang beriman dengan sebenar-benar iman, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Siapakah itu? Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, alladzi la ya'man jarahu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasakan keamanan darinya, tidak merasakan atau ia terganggu dengan perbuatan dia. Maka berhati-hatilah. Tidak dikatakan orang yang beriman, kata baginda Nabi, manakala kita mengganggu tetangga kita, menyusahkan tetangga kita, apalagi menyakiti tetangga kita. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Khatib mengingatkan kepada dirinya dan juga kepada hadirin yang dimuliakan Allah untuk mulai dari sekarang memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, dengan orang-orang terdekat di sekitar rumah kita, dan juga al-jaril junub, tetangga yang jauh kita. Hendaknya kita berbuat baik, al-ihsanu bil jar, memperbaiki hubungan dengan mereka. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang beriman, yang mampu melaksanakan konsekuensi keimanan ini. Apa itu? Berbuat baik kepada tetangga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jemaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah sirah nabawi, sejarah Nabi, ada sebuah kisah yang menyebutkan bagaimana Nabi ini berlaku baik terhadap semua tetangganya, baik yang bersifat baik maupun kurang baik. Dalam sebuah kisah ini, Nabi memiliki tetangga orang Yahudi, Pak. Sebelum atau ketika Nabi berjalan ke Baitullah Ka'bah, hendak melaksanakan ibadah di sana, ia senantiasa mendapatkan hinaan dari tetangganya yang beragama Yahudi ini, dengan hinaan berupa air ludah. Nabi diludahi, Pak, setiap kali hendak menuju Baitullah Ka'bah. Singkat cerita, suatu ketika Nabi tidak lagi mendapati air ludah datang ke dia, datang ke beliau, lantas bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, di mana orang Yahudi ini yang senantiasa menghadiahi aku dengan air ludah itu? Para sahabat pun kemudian menjawabnya, ia tengah sakit ya Rasulullah. Betapa mulianya Nabi, orang yang senantiasa menyakitinya. Ternyata Nabilah yang pertama kali menjenguk orang yang sakit ini, membawakan makanan-makanan yang lezat, dan mendoakan kebaikan untuk orang Yahudi ini. Dan betapa kagetnya orang Yahudi ini. Orang yang selama ini ia zalimi, yang ia ludahi,
ternyata dialah yang pertama kali menjenguknya manakala sakit di saat pembesar-pembesar kaum musyrikin yang selama ini mendukung tindakannya, tidak satupun nongol batang hidungnya, bahkan tidak satupun menanyakan keberadaannya. Ini adalah akhlakul karimah, sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangganya, senantiasa berbuat baik apapun kondisinya, apapun agamanya. Semoga kita termasuk dari umat Islam, umat mukmin yang mampu mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang beriman, yang mampu berbuat baik kepada sekitar kita, khususnya kepada tetangga kita. Dan pada akhirnya, marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan memanjatkan doa kepada Allah agar kehidupan kita senantiasa dijaga keimanan kita, dijaga keluarga kita, dan juga mendapatkan barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa 'ala ta'atik. Wa thabbit qulubana 'ala dinik wa faqqihna fid din. Allahumma 'afir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna du'a'ana. Rabbana taqabbal minna qiyamana. Rabbana taqabbal minna siyamana. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum an salasa, ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhaakum an salasa, yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.